Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share, dan di komen. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Hakim Saripudin ditangkap KPK terkait perbuatan korupsi. Jadi ini dasar saya dari YouTube, yang temanya di YouTube itu juga terkait dengan ALC. Di sana katanya judul ALC itu tema robohnya Mahkamah Agung. Jadi di sini saya lihat kasus Hakim Saripudin Umar ditangkap KPK karena dia melakukan korupsi, menerima sesuatu uang dari pihak lain. Jadi saya lihat, jadi ini merupakan perbuatan korupsi. Jadi hakim itu sebenarnya diharapkan menegakkan hukum, tetapi justru dia sendiri juga melakukan korupsi, sehingga masyarakat pun tidak menilai tidak baik. Padahal perbuatan korupsi ini ancaman pidananya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1921 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diatur dalam pasal 5 ancamannya 5 tahun, pasal 11 ancamannya 5 tahun, dan pasal 12 ayat 1 dan 2 ancamannya seumur hidup, dan juga hukuman badan maksimal 20 tahun. Jadi inilah perbuatan korupsi itu. Tapi saya lihat waktu pernyataan daripada si Saripudin itu di YouTube itu, selalu dia mencari-cari pembenar atas kasusnya itu. Katanya kasusnya itu direkayasa oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan katanya ada rekaman suaranya disampaikan kepada hakim. Dan katanya dia menolak bahwa itu bukan suaranya, itu tidak benar hasil rekaman KPK itu. Tetapi KPK tetap berpendapat bahwa itu adalah suaranya si Saripudin itu. Jadi saya lihat setiap orang yang tersangkut perkara pidana, baik itu perkara korupsi maupun dia perkara-perkara yang lain, pembunuhan, pencurian, sebagainya, selalu membela diri, tidak mengakui perbuatan yang lakukannya itu. Dan kenyataannya seperti Hakim Saripudin ini, yang diproses di depan hakim, ternyata hakim juga menjatuhkan hukumannya selama 4 tahun. Berarti tindakannya itu salah, bahwa perbuatannya tidak benar, dilakukan direkayasa oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Buktinya hakim sendiri menjatuhkan hukuman itu sesuai minimal 2 alat bukti. Karena hakim menjatuhkan hukuman itu harus didasarkan minimal 2 alat bukti, bukan karena kata-katanya direkayasa dan lain sebagainya. Yang penting kasus itu ada alat buktinya, sudah terbukti minimal 2 alat bukti dia menerima uang korupsi itu dari orang lain, sehingga hakim juga menjatuhkan hukuman selama 4 tahun. Jadi atas perbuatannya itu, bahwa benar tindakannya itu melakukan perbuatan korupsi itu. Buktinya dia tidak melakukan banding kasasi. Jadi saya lihat di sinilah dia tidak nyatakan apakah dia banding kasasi. Yang jelas putusan hakim terakhir menjatuhkan hukumannya selama 4 tahun. Dan ini berarti sudah cukup terbukti. Jadi itulah saya lihat, kalau orang sudah berperkara selalu mencari-cari alasan pembenar dari perbuatannya itu. Mungkin dia kalau benar seperti itu sangat malu, sehingga dia membela dirinya itu agar berkurang malunya. Jadi seakan-akan dia katanya direkayasa KPK perkaranya itu, dan juga katanya rekaman suara itu pun katanya dibuat mereka sendiri, bukan apa yang terjadi yang sebenarnya. Jadi itulah dia melindungi untuk membela dirinya sendiri, jangan terlalu malu di depan hakim mungkin ya. Itu dugaan saya. Jadi saya lihat, tetapi hakim tidak berpegang kepada pernyataan daripada tersangka itu ada rekayasa KPK.
hakim hanya berpegang kepada alat bukti. Alat bukti itu bisa dari keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan juga keterangan tersangka. Jadi, dan barang bukti. Dan semua ini hakim hanya terikat kepada alat bukti ini. Hubungannya satu sama lain. Seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka, dan barang bukti yang ada. Jadi hakim landasannya berkisar alat bukti ini. Apakah ada hubungannya satu sama lain, dan juga apakah memenuhi syarat minimal 2 alat bukti bahwa hakim bisa menjatuhkannya. Berarti perkara ini sudah memenuhi syarat minimal 2 alat buktinya, dan hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya selama 4 tahun. Jadi semua alasan-alasannya itu katanya masalah KPK dan sebagainya tidak benar. Yang benar adalah putusan hakim yang berdasarkan alat bukti, itulah semua hakim menjatuhkan hukuman itu. Tidak ada lain. Sekian dan terima kasih.